Halo anak-anak semuanya, kembali lagi belajar seru bersama Bu Sofi. Hari ini kita akan belajar cara menggambar struktur bawah pada gambar potongan. Nah, lewat video ini, Ibu akan memberitahu kalian tutorial cara menggambar footplat, pondasi, dan sleeve. Ini adalah bagian paling penting dalam potongan, karena kalau salah, struktur di atasnya ikut kacau. Jadi, pastikan kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menggambar footplat dengan ukuran yang benar, menggambar pondasi batu kali, dan menggambar sleeve lengkap dengan arsiran dan notasinya. Yuk, kita langsung mulai aja. Namun sebelumnya, siapkan aplikasi AutoCAD-nya ya, dan jangan lupa setting unit seperti biasanya. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan cara menggambar bagian-bagian elemen struktur bawah yang ada pada potongan. Nah, yang Ibu blok ini adalah elemen struktur bawah ya. Lalu selanjutnya, ini ada balok. Dan di bagian atas sini ada yang namanya ring bulb. Dan juga terlihat struktur atap pada potongan. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat sleeve. Yang pertama, kalian ketik shortcut rectangle, lalu input ukuran sleeve yaitu 25 x 35 cm. Di AutoCAD ini, Ibu menggunakan unit cm ya. Setelah itu, kita select objek rectangle yang sudah kita buat, lalu kita offset sedalam 2 cm. Kenapa? Karena selimut beton yang akan kita buat berukuran 2 cm atau 20 mm. Setelah selesai membuat offset, Ibu akan mengajari kalian cara membuat lengkungan yang ada di pojokan. Silahkan kalian ketik shortcut fillet, atau bisa kalian ketik FI, lalu enter, dan klik masing-masing garis, ulangi di setiap sudut ya. Setelah selesai melengkungkan keempat sisi, Ibu akan mengajarkan kalian cara membuat tulangan. Nah, untuk tulangan di sini kita pakai diameter 12. Lalu kita input shortcut circle dan kita masukkan ukuran sebanyak 0,6. Karena di sini Ibu menggunakan cm, jadi Ibu menginput ukuran 0,6. Lalu bila sudah terbentuk seperti ini, kita masukkan shortcut hatch dan kita beri arsiran solid. Setelah itu, kita copy paste tulangan dengan shortcut CO, enter, lalu kita bawa ke ujung lengkungan yang sudah kita lengkungan tadi ya. Nah, tulangan pada sleeve ini berjumlah 8, jadi kita harus membuat tulangannya sebanyak 8. Kita bisa manfaatkan fitur CO, dan kita bisa memanfaatkan shortcut MI atau bisa disebut mirror. Caranya dengan mengklik MI, enter, lalu select objek yang akan di mirror dan cari titik tengahnya. Lalu kalau sudah tinggal kita mirror. Jangan lupa untuk mengklik no agar objek sebelumnya tidak hilang. Kita bisa lanjutkan sampai tulangan di sleeve berjumlah 8. Setelah itu, kita akan buat sengkang dengan shortcut line. Lalu, kita klik line, enter, kemudian kita input sengkang sepanjang 5 cm. Lakukan ke dua sisi ya, mengelilingi tulangan paling ujung kiri atas.
Setelah itu, kita akan mengganti ketebalan garis pada sengkang dan selimut beton menjadi ketebalan berukuran 0,30. Nah, kalau sudah seperti ini, saatnya kita masuk ke blok. Jangan lupa untuk setiap elemen yang sudah kita buat agar segera dimasukkan ke blok. Dan kita beri nama sloof 25 kali 35. Nah, jangan lupa untuk mengeklik centang di kiri bawah Open in Block Editor. Nah, anak-anak, kita sudah selesai membuat sloof. Lalu selanjutnya, Ibu akan mengajari kalian cara membuat pondasi batu kali. Pondasi ini memiliki ukuran sisi sejajar pada atas sepanjang 400 mm dan ukuran sisi bawah sepanjang 1000 mm. Nah, pada ukuran batu unstamping, dia memiliki ukuran 15 cm dan di arsiran pasir dia memiliki ukuran 10 cm. Jadi, kita membuat dengan rectangle dengan ukuran 25 kali 100. Nah, setelah sudah kita buat kotak seperti ini, kita bisa menggunakan shortcut X untuk memisahkan semua garis dan kita bisa offset dia seukuran arsiran pada batu kosong. Masukkan ketinggian pondasi setinggi 800 mm dan kita buat ukuran di sisi sejajar yang atas, yaitu 400 mm. Nah, pada sisi sejajar bawah, dia berukuran 800 dengan masuk 10-10 dari ujung ke ujung. Lalu kita langsung tarik saja garisnya. Ya, kalau sudah, kita manfaatkan shortcut mirror. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik no. Lalu, kita manfaatkan shortcut trim untuk menghapus garis-garis yang masih ada di dalam. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memberikan arsiran pada pondasi, ya, yang mana ini adalah pondasi batu kali. Jadi kita menggunakan arsiran gravel pada hatch. Nah, kita langsung saja masuk ke hatch dan kita mencari gravel yang bentuknya seperti jerapah. Nah, kalau sudah kita input seperti ini, kita akan membuat arsiran pada batu kosong atau bisa kita sebut dengan unstamping menggunakan shortcut ellipse, ya. Kita tinggal ketik ellipse saja, shortcut ellipse, ya. Kita ketik ellipse, enter, lalu kita ketik ketinggian pada ellipse sendiri yaitu 15, kita enter, lalu kita masukkan diameternya yaitu 5. Jadi kita input seukuran 2 kali 5. Nah, setelah itu kita langsung lanjutkan untuk menaruh bagian batu kosong ini yang sudah kita buat dengan ellipse ke dalam kotak yang sudah tersedia, ya. Jadi silahkan kalian menggunakan fitur copy, ya, shortcut copy. Lalu kita penuhi saja kotaknya. Nah, setelah itu seperti biasanya jangan lupa untuk memasukkan elemen pondasi
dalam blok ya. Jadi kita tetap blok dengan nama pondasi. Nah, setelah selesai membuat pondasi, Ibu akan mengajarkan kalian cara membuat footpath. Nah, footpath itu adalah bagian paling bawah ya, dia di bawahnya pondasi. Jadi mengapa kita membuat footpath di sini? Karena kita membuat denah rumah 2 lantai. Jadi setiap rumah ya, saat kalian merencanakan rumah dengan footpath ya, itu berarti rumah kalian lebih dari 1 lantai. Jadi kita menggunakan footpath di saat rumah kita itu lebih dari 1 lantai. Jadi wajib ya untuk membuat footpath. Nah, kita caranya melihat dulu dimensi footpath-nya itu seberapa. Nah, kalau sudah, kita gunakan perintah line untuk membuat garis asnya terlebih dahulu. Nah, setelah terbentuk garis as seperti ini, kita lanjutkan dengan membuatnya menggunakan shortcut rectangle. Kita input saja ukuran pada footpath ini ya. Nah, sudah dapat ukurannya, lalu kita paskan di tengah ya. Terus kita pilih bagian as tadi, lalu kita offset sepanjang 15. Jadi kita input 7,5, tarik ke kanan dan ke kiri. Kalau sudah, kita beri garis patokan setinggi 5 cm untuk membuat sisi miringnya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita manfaatkan fitur shortcut mirror ya. Jadi tinggal di mirror aja untuk bagian kirinya. Nah, kalau sudah ya masih ada garis-garis di tengah, kita manfaatkan shortcut trim. Trim enter 2 kali, enter lalu kita select garis-garis yang akan kita hilangkan ya. Untuk menghapus ya lebih cepat menggunakan trim. Lalu kalau udah, kita ganti garisnya menggunakan garis putus-putus, karena footpath ini merupakan struktur bawah yang tidak terlihat. Jadi setiap elemen yang tidak terlihat itu menggunakan garis putus-putus. Nah, kalau sudah, kita masuk saja ke blok ya. Seperti biasanya kita buat fitur blok. Nah, jadi itu tadi adalah tutorial menggambar elemen struktur bawah pada gambar potongan. Nah, semoga kalian bisa memahami dan menggambar dengan baik dan benar ya. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton.